Halo, balik lagi channel kami dan kali ini kita akan membahas tentang cara setting ulang dari Android TV Sony. Langsung aja kita nyalakan. Untuk tampilan pertama ketika dinyalakan itu hanya muncul logo Sony untuk bootingnya. Kemudian ada ini untuk booting awal di Google TV, tampilannya seperti ini. Jadi sedikit mengotak dengan warna-warna khas dari Google. Sambil kita menunggu, ini saya siapin dulu untuk beberapa settingan-settingan di remote-nya. Ini udah keluar lambang Google TV. Memang untuk booting awal mungkin agak lama karena masuk ke persiapan-persiapan. Langsung di sini kita setting bahasa dulu. Bisa diarahkan dengan remote seperti ini. Jadi kita langsung ambil bahasa Indonesia aja, cuman tidak bisa diketik karena kita harus turun secara manual pakai remote. Atau kalau semisal mau ditambah aksesoris menggunakan keyboard wireless juga bisa disambungkan ke jack USB-nya. Di sini kita langsung pilih negaranya. Sesuaikan untuk pengaturan Google TV itu hampir sama dengan pengaturan Android di smartphone. Jadi setting-settingnya mungkin hampir sama, cuman langsung aja kita siapkan Google TV-nya. Kita untuk settingan awal alangkah baiknya langsung konekin ke WiFi. Kita di sini pakai WiFi kita di Green Maple. Kita settingnya, terus masukkan, dia akan menghubungkan ke jaringan. Setelah terhubung, lanjut, nanti akan dapat notif untuk settingan terhubung. Kemudian ini loading lagi. Sambil loading sebenarnya kita bisa persiapkan, biasanya itu antena jack disiapin dulu, dicolokin sekalian. Kemudian untuk Android pasti dibutuhkan akun Google. Ini langsung aja, kalau memang belum punya kita bisa bikin baru. Kalau memang sudah punya langsung diinputkan aja email dari Google-nya. Kemudian setting passwordnya juga. Jadi ini saya praktekkan secara perlahan. Kita pakai akun Google kita, input aja di sini. Kita ada tampilan keyboardnya juga, sesuaikan. Kita bisa pilihnya dari remote, geser kanan kiri oke, geser kanan kiri oke. Di input aja. Jadi kalau Google itu harus pakai akun Google juga. Jadi biasanya untuk emailnya @gmail.com, atau ini langsung input aja di bagian passwordnya. Ini saya percepat untuk penginputan bagian password karena supaya ndak ada yang pakai akun saya. Lanjut, loading lagi. Beberapa kali loading itu pengaruh sama koneksi internet. Kalau memang koneksi internetnya bagus, itu loadingnya akan lebih cepat. Untuk selanjutnya kita tinggal next aja. Beberapa kebijakan kita masuk ke terima aja. Kemudian asisten Google kita aktifkan supaya bisa pakai voice control juga. Ini akan ditanyain aplikasi-aplikasi yang mungkin akan dipakai, seperti YouTube, video, Prime Video, Iqiyi, terus Apple TV, HBO. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kalau memang mau diaktifin semua, konfirmasi aja. Ini booting dari Sony-nya, ada semacam tampilan seperti itu. Brevia. Kemudian setelah tersetting semua, langsung klik mulai aja. Ketika klik mulai ini akan ditanyain untuk privasi lagi. Kalau mau dibaca silahkan, cuman ini saya percepat aja. Oke semua, kemudian lanjutkan. Soalnya kalau tidak dicentang tidak bisa dilanjutkan. Untuk mode hemat daya bisa disetting. Kalau tinggi itu ya semakin gelap untuk brightness-nya. Lanjut di sini untuk settingan mau pakai antena satelit atau antena digital atau analog biasa, kita pakai antena biasa aja. Di sini konfigurasi ada koneksi HDMI untuk port yang sambungan itu bisa dipakai juga. Di sini ada 3 port.
Ini posisi TV-nya mau di dinding atau di meja, itu untuk settingan speakernya nanti. Terus untuk settingan tinggal oke aja, AirPlay HomeKit Apple juga tinggal di next aja. Oke, di sini ada fitur tambahan aksesibilitas, tinggal di oke. Setelah itu konfigurasi selesai. Di sini akan ditanyain untuk retail atau selesai. Kalau selesai berarti untuk rumahan. Kalau retail biasanya kalau kita di display di toko itu ada settingan tambahan ya semacam POP. Cuman untuk rumah kita settingnya di setting untuk rumah aja. Jadi supaya tidak ada POP yang mengganggu ketika kita pakai di rumah. Jadi kita pilih saja pengaturan untuk rumah. Jadi kita back selesai atau tadi tidak digunakan untuk rumah saja, itu bisa. Setelah ini akan secara otomatis dia menginstal aplikasi pastinya sudah terhubung dengan internet tadi. Ini di bagian penginstalan aplikasi biasanya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Cuman kalau menunggu selama itu nanti video ini kan terlalu panjang, jadi ini kita percepat aja proses install aplikasinya. Cuman kita tetap tampilkan supaya secara aktual pengaturan dari awal sampai selesai kita bisa tampilkan. Di sini memang loadingnya agak lama. Ini pun juga terpengaruh dengan koneksi internet yang kita punya. Jadi ketika memang koneksi internetnya bagus, speednya bagus, buat download bagus, untuk menginstal aplikasinya pun juga nanti bisa lebih cepat. Cuma untuk koneksi yang agak lelet atau lemot ya harap sabar menunggu. Tapi biasanya dibutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit aja untuk penginstalan aplikasinya. Di sini langsung kita cepetin aja, kita skip langsung di hampir selesai. Di sini sudah hampir selesai untuk tampilan aplikasinya. Terus kemudian dia akan menambahkan sentuhan air karena memang sudah selesai. Sip. Kita tinggal konekin remote. Untuk cara konekin remote kita bahas di video lain saja. Dan ini adalah tampilan Google TV setelah selesai. Jadi semua aplikasi sudah tampil di depan, beberapa shortcut atau beberapa pilihan-pilihan film atau video-video yang ada di beberapa aplikasi sudah ditampilkan di bagian bawahnya, dan aplikasi tampilkan di bagian atas. Itu pun kita bisa setting. Cuman karena ini video setting awal, jadi kita tidak bahas lebih lanjut untuk settingan-settingan di aplikasi tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami dan saya pamit.